Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Dan di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu drill chuck keyless ya. Nah, buat kalian yang lagi cari kepala bor ya, pengganti kepala bor yang lamanya mungkin udah rusak, udah macet ya. Nah, kita dari Molar punya kepala bor yang keyless juga ya. Kepala bornya 1,5 sampai 10 mili untuk kapasitas kepala bornya, dan ukuran dratnya itu 3/8 min 24 UNF ya. Tipenya MLR J3210F2. Untuk kemasannya seperti ini. Dia bahan dus ya, drill chuck. Kalian juga bisa lihat di sini untuk kapasitas dan juga ukuran-ukurannya, tipenya juga. Kita langsung lihat detail dalamnya. Oke, untuk isinya yang pasti satu, kepala bornya aja. Kok nggak ada kuncinya? Nah, ini kan keyless ya, jadi tanpa kunci bor. Jadi kalian bisa menggunakan kepala bor ini untuk pengganti kepala bor yang lama. Misalkan kalian punya mesin bor yang listrik 10 mili, asnya 3/8, itu bisa pakai kepala bor yang keyless ini karena ukuran dratnya sama. Yang penting ukuran dratnya itu 3/8 min 24 UNF ya, ataupun kepala bor mesin bor cordless yang lainnya. Untuk bahannya ini dari bahan plastik, tapi dia kuat banget, keras ya. Bagian luarnya dia mungkin plastik, tapi dia keras. Dalamnya tetap ya besi, ada dratnya juga, ada untuk kencangannya juga. Dan bagian depan dia tetap dari besi ya, bahannya besi. Lalu ketika kita putar, seperti ini. Jadi ada dua bagian. Bagian satu ini untuk menahan dan bagian atas untuk memutar. Kita akan putar sampai dia keluar dalam. Ini bisa sampai 1,5 mili untuk mata bornya yang paling kecil ya, 1,5 mili. Karena dia rapat banget, kecil banget. Ketika dikencangkan ini dia masih bisa menjepit posisi mata bor yang 1 mili. Nah, kita akan coba kendorkan lagi. Oke, untuk detail seperti ini ya. Bagian tengah sampai ujung itu besi, dalamnya besi, tapi bagian cover luarnya itu terbuat dari plastik. Sebenarnya untuk bahan plastik ini lebih aman juga, karena untuk bahan kepala bor yang plastik ini tidak mudah kalau misalkan terkena goresan ya, ataupun terkena pukulan. Kalau bahan besi mungkin dia akan sedikit mencuat ataupun melewat ya, mencuat terus tajam ya. Pas kita pegang terus diputar, wah itu bisa melukai. Karena saya juga pernah ngerasain ya, kepala bor besi itu ada besinya itu yang keluar, saya ngencengin, kadang udah biasa dengan keyless, saya ngencengin ya udah tinggal kayak gitu aja, ditekan, dipegang ya. Nggak taunya di bagian itunya dia tajam, bagian kepalanya dia tajam, dia muter kencang ya, dan digores lah. Ada plus minusnya, tapi menurut saya ini lebih aman ya untuk kepala bor keyless ataupun kepala bor yang luarnya itu berbahan plastik ataupun bahan resin seperti apa. Karena ini bukan plastik, bener-bener plastik ya, dia keras dan juga biasanya lebih tahan panas juga. Jadi seperti itu ya, jadi jangan sampai salah persepsi terhadap bahan-bahan, wah plastik jelek. Enggak seperti itu juga, karena kita juga memikirkan kedepannya seperti apa. Dan saya juga mengalami sendiri, jadi lebih enak dan juga lebih aman kepala bor yang seperti ini, polos ya. Tapi di bagian sini dia ada grid-gridnya untuk mendapat cengkraman ya, karena kan dia tanpa kunci, jadi cengkramannya itu menggunakan tangan ya, lebih aman. Tuh, bagian bawah dan juga atasnya itu ada bagian cengkramannya sendiri, jadi ada gridnya. Kalau kita mau mengencangkan seperti ini udah bisa kencang juga. Nah, untuk cara pasang itu mudah banget. Yang diperlukan itu ada kunci L 8 mili, yang pendek aja biar lebih enak. Saya punya CDD 505 dan juga obeng plus. Cara pasangnya, cara bukanya itu gampang banget. Di bagian dalam itu ada obeng ya. Di bagian itu ada obeng plusnya.
tergantung ya, ada yang juga enggak. Tapi untuk bor kondes itu rata-rata ada obengnya, dan dratnya itu terbalik. Dratnya itu putarnya ke arah jarum jam, arah mengencangkan. Jadi kita tahan kepala bornya, terus kita putar aja. Ataupun lebih gampangnya ya, kita putar arah mengencangkan ya. Arah pemutaran bor, kita pasangkan obengnya. Nah, setelah itu kita tahan. Nah, dia lepas. Bagian penguncinya itu dia akan lepas. Nah, setelah itu kita pasangkan kunci L. Kita pasang seperti lagi pasang mata bor ya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan bisa pakai obeng ini ataupun bisa pakai palu besi ya. Nah, saya coba pakai obeng ini karena mungkin ini masih baru jadi lebih gampang ya. Kita ketok ke arah drat, ke arah bawah ya. Kita ketok bagian kunci L-nya yang tadi kita pasang. Kita pukul, dia akan langsung terbuka. Ini cara yang paling mudah dan cara yang sering saya pakai juga. Setelah itu kita pasangkan yang baru. Kita pasang, putar aja ke arah jarum jam seperti biasa. Setelah itu kita kencangkan. Sama halnya seperti tadi, cuma kita arahnya berbeda ke arah mengencangkan. Dah, segitu aja, jangan terlalu banyak. Dan nantinya akan dikencangkan juga dengan skrupnya juga ya, skrup yang udah terbalik tadi, arah kiri ya. Tetap aja suka lupa ya. Nah, ini udah kencang dan bisa kita pakai. Nah, kita coba pasang mata obeng. Untuk cara pasang itu mudah. Putar ke arah kiri, terus kita tahan bagian kepala bagian depannya, bagian depan sini, terus kita putar. Dia akan otomatis kuncup. Kita pasang mata obengnya. Setelah itu kita tahan bagian depan, putar ke arah kanan. Ini lama-lama akan mengunci. Oh, dia otomatis terkunci kencang lagi ya. Enak banget. Saya pasang dan juga mudah banget dan simple. Itu untuk video review dan juga pengetesannya dan cara pasangnya juga ya. Mudah banget, bisa dipakai di semua merek mesin bor. Yang penting ukuran drat dan juga yang lainnya itu sama. Nah, untuk melihat ukuran drat, kalian bisa lihat di bagian kepala bor. Biasanya kepala bor tuh bagian atas sini ataupun bawah sini itu ada ukuran-ukurannya. Biasanya ada yang seperti tertera ya, 10 mili 3/8 inci. Nah, biasanya ukurannya seperti itu, ataupun 10 mili setengah inci. Nah, ini untuk mengetahui ukuran bagian dratnya itu. Oke, jadi sekian ya untuk video review dan prakteknya, dan sedikit penjelasan cara pemasangannya juga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.